mahkota kehidupan itu akan kita bawa pulang ke surga kekal. Karena di sana dibutuhkan pelajaran-pelajaran itu. Saya dan saudara yang lulus seleksi sampai di surga kekal akan menjadi raja-raja dan imam-imam Allah. Shalom saudaraku, kita akan mendengarkan satu pujian. Melewati lembah duka semu, jalan gelap dan ngeri. Tuhanku perlu sebabku tak dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong aku, ku sangat lemah dan letih. Janganlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Perjalanan roh manusia, perjalanan roh saudara, perjalanan roh saya, perjalanan roh kita. Seperti apa yang sudah saya sampaikan di dalam tayangan, nanti saudara bisa baca di bawah ini, ya, tentang asal muasal roh kita. Kita punya roh, tubuh, dan jiwa. Roh adalah kekal, tubuh dan jiwa adalah fana. Roh manusia adalah makhluk tua-tua yang berasal dari surga kekal. Sudah lengkap di dalam tayangan tersebut. Yang tinggal, selain berasal dari surga kekal, di surga kekal kita tinggal di surga yang paling dalam, di mana Allah Sang Maha Esa ada di situ, tinggal di situ. Kita tinggal di sekitarnya. Namun kita tidak dapat melihat Allah yang Maha Esa. Kita hanya melihat kemuliaannya saja.
Kita makhluk yang luar biasa. Rahasianya adalah bahwa kita makhluk yang luar biasa. Ciptaan awal memiliki tujuh sayap rohani. Sayap rohani kekudusan, sayap rohani kuasa, sayap rohani kemuliaan, sayap rohani akal budi, sayap rohani kuasa, sayap rohani kecerdikan, sayap rohani kasih. Saya memakai kata sayap rohani untuk menggambarkan, memudahkan saya dan saudara memahami roh kita yang tidak kelihatan. Itu milik saya dan milik saudara, tapi nggak kelihatan, tapi gampang. Ya, kebenaran ilahi ini dapat saudara rasakan, nggak bisa pakai akal. Akal saudara, akal saya baru 72 tahun, ada. Ya, karena umur saya 72 tahun. Roh saudara, akal saudara, pikiran baru berapa? Roh kita sudah bermiliar tahun umurnya. Roh kita lah yang tahu. Banyak teori di mana-mana tentang perjalanan roh manusia, bukan urusan kita, tetapi urusan kita adalah recheck dengan roh saudara. Sehingga kebenarannya akan nampak. Kenapa? Karena roh saya dan roh saudara sudah tahu, mengalami. Maka ini hanya cerita kembali. Kisah nyata ulang tentang roh kita, tentang diri kita yang sesungguhnya. Rahasia kedua adalah saya dan saudara telah memilih. Ketika ada tawaran Allah tentang membuka kitab yang dimeteraikan 7 meterai, pokoknya suatu kitab yang luar biasa yang isinya tentang bagaimana Allah Sang Maha Sistem, Allah Sang Maha Esa, Allah Tritunggal, kehendaknya, rencananya, hukum Allah, bla 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 ada di dalam kitab itu. Tidak satu pun yang bisa membuka kitab itu. Makhluk ciptaan tidak ada yang dapat membuka kitab itu. Padahal kitab itu sangat dibutuhkan oleh makhluk-makhluk ciptaan Allah yang jumlahnya bermiliar, bertriliun-triliun, jenisnya pun bertriliun-triliun. Istilah dalam Alkitab berlaksa-laksa. Nah, saya dan saudara memiliki sayap rohani pengharapan, yakni mengharapkan untuk menempati kedudukan-kedudukan, untuk menaikkan strata mutu roh saya dan saudara, roh manusia, roh makhluk tua-tua, dari ciptaan menjadi anak Allah. Dari ciptaan menjadi anak Allah. Untuk dapat menangkap kebenaran-kebenaran ilahi yang ada dalam kitab yang disebut sebagai yang kitab yang dimeteraikan tersebut, maka dibutuhkan peningkatan mutu roh dari mulai yang kita udah tinggi sebetulnya. Cuman lebih tinggi lagi dibutuhkan adalah menjadi anak Allah. Maka saya dan roh saudara mendaftarkan diri. Tidak semuanya roh makhluk tua-tua, teman-teman mendaftarkan diri. Tidak semuanya berani mendaftarkan diri. Hanya yang memiliki sayap rohani pengharapan tinggi dan sayap rohani kasih yang tinggi seperti saudara dan saya, itu yang kemudian berani mendaftarkan menjadi calon anak Allah. Itu rahasianya. Dan kemudian dibawalah kita di dalam suatu kelas ilahi di surga kekal. Itu rahasianya. Kita diajar tentang teori manajemen. Nantinya manajemen di surga kekal adalah manajemen Injil Kerajaan Allah. Ini bukan soal agama ya. Injil Kerajaan Allah yang kekal, yang akan mewarnai manajemen surga kekal kelak. Wahyu 14 ayat 6. Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, ya, dan padanya ada Injil yang kekal. Ada Injil yang kekal, artinya Injil tidak hanya di bumi aja. Nantinya surga kekal juga manajemennya adalah Injil
kerajaan Allah. Untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Semua calon anak-anak Allah harus belajar, harus tahu, karena mereka adalah yang akan menempati menjadi imam-imam, menjadi raja-raja di surga kekal kelak. Kemudian diajarkan hikmat. Kita dibawa ke satu tempat yang namanya katakanlah pendidikan awal di surga kekal. Kita akan diajarkan Amsal 8 ayat 22 sampai 34. Mari kita tengok kita diajar apa di sana. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Iya, Allah Maha Esa telah menciptakan aku, sang anak domba, firman, hikmat, ya, sama itu. Pada permulaan pekerjaannya, Allah memecah dirinya atau membuat tanda kutip kayak kita, ya. Ada kita ini gambar Allah, ada tangan, ada jari-jari, ya. Bukan Allah itu bulat, bukan. Ada jari-jari dan seterusnya. Lanjut. Sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Yang pertama-tama Allah ciptakan adalah dirinya menjadi mahasistem. Sang mahasistem membuat dirinya menjadi 3. Yang pertama Allah Sang Maha Kehendak, lalu firman atau anak Allah atau anak domba, dan ketiga Roh Kudus. Ada yang disebut sebagai, lanjut dulu. Ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Sebelum bumi ada. Saudaraku, bumi untuk apa? Bumi itu untuk tempat blank sel, pendidikan, penggemblengan, seleksi dari calon anak-anak Allah. Bumi dibuat hanya untuk itu sebetulnya. Terus ayat 24. Sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Sebelum ada sumber-sumber yang syarat dengan air. Ayat 25. Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Ayat 26. Sebelum ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama. Ayat 27. Ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Terus Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya. Ayat 28. Ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dengan deras. Ayat 29. Ketika ia menentukan batas pada laut supaya air jangan melanggar titahnya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi. Terus Ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. sebagai anak kesayangan, sebagai istilah itu tadi istilah bahasa manusia, sebagai sentral daripada tujuan penciptaan sistem tadi, sistem untuk menjadi anak Allah, sistem untuk Injil Kerajaan Allah, sistemnya. Terus Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. terus Ayat 31. Aku bermain-main di atas muka buminya, dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. anak-anak manusia ya menjadi kesenanganku sejak di surga kekal. Terus Ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku. dengarkanlah hikmat, dengarkanlah firman. Terus Karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. berbahagialah mereka yang memelihara jalan. Sudah kita udah dikasih pengajaran tentang bagaimana di bumi ini hikmat, banyak sekali pengajaran kita yang mungkin ratusan ribu atau miliaran tahun kita di sana. Terus Ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Ayat 34. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku. yang setiap hari menunggu pada pintuku.
yang menjaga tiang pintu gerbangku. Iya. Diajarkan juga plus minusnya ayat 35. Ayat 35, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup. Mendapatkan hidup, yang mendapatkan hikmat. Jadi kalau kita di bumi ini, roh kita ingat pengajaran waktu di surga oleh sang anak domba, roh kita hidup. Tetapi lanjut. Dan Tuhan berkenan akan dia. Berkenan. Di situ rumusnya. Jadi kita nggak bisa jangan pernah menyalahkan Allah. Lanjut. Ayat 36, tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Merugikan dirinya dan semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya, mencintai maut. Itu sudah disampaikan sejak di surga kekal. Saudaraku, itulah menjadi pegangan utama umat manusia di muka bumi ini. Malaikat terang menyampaikannya melalui Taurat dan kitab para nabi berbagai-bagai religi, sedangkan Injil Kerajaan Allah disampaikan sejak 2000 tahun yang lalu. Di surga kekal itu kita belajar dan tersedia istilah sekarang adalah istilah teknologi yang sedang digeluti manusia sekarang adalah komputer. Di sana ada super hiper komputer. Kita bisa memilih, kita bisa melihat bumi ini yang akan datang, padahal pada waktu itu bisa aja bumi belum ada, tetapi di komputer itu sudah ada. Bumi belum diciptakan. Pada waktu bumi diciptakan, yang kedua, rahasia kedua. Pada waktu bumi diciptakan, roh saya dan roh saudara hadir menyaksikan penciptaan bumi. Ayub 38 ayat 4-7. Ini supaya saya dan saudara kembali sadar jati diri. Ayub 38 ayat 4. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Betul. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayat 5. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Bukankah engkau mengetahuinya? Bukankah roh kita mengetahuinya? Lanjut. Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Ayat 6. Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak bersama-sama. Dan semua anak Allah bersorai-sorai. Saya dan saudara roh kita bersorak-sorai. 21. Ayat 21. Tentu engkau mengenalnya. Tentu engkau, rohmu, roh saya mengenalnya. Terus? Karena ketika itu engkau telah lahir. Engkau telah lahir. Telah lahir. Kita udah diciptakan sebelum bumi, jauh bermilia tahun sebelumnya. Terus? Dan jumlah hari-harimu telah banyak. Telah banyak. Kita udah berumur tua, tanda kutip, makanya makhluk tua-tua. Telah banyak umurnya. Identitas kita adalah, atau perjalanan roh kita adalah dari surga. Now, kini saya dan saudara, manusia-manusia yang berani turun ke bumi. Bumi ini bumi yang disebut sebagai bumi yang celaka. Mari kita tengok bumi yang kemudian kita berani turun. Kenapa dibilang celaka? Kenapa dibilang celaka? Mari kita tengok satu persatu. Wahyu 8 ayat 6-13. Mari kita tengok satu persatu. Di bumi ini ada banyak, jauh beda dengan surga kekal yang kita tempatin dulu. Jauh beda. Kenapa? Karena memang tempat belajar. Karena tempat belajar, tempat upgrading, tempat penggemblengan. Wahyu 8 ayat 6. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Ayat 7. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah hujan es dan api bercampur darah, dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Iya, hujan es,
melambangkan ada air bisa menjadi es, ada lambangnya ada api. Semuanya itu memiliki hukum sebab akibat. Kompor saudara butuh api, tetapi kalau saudara dan saya asal-asalan mengelola api bisa kebakaran, bisa plus bisa minus. Demikian juga air. Lanjut. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon, dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Itu hukum sebab akibat. Ya, untuk pelajaran kita tentang hukum sebab akibat. Di bumi kita belajar. Di surga nggak ada. Lanjut. Ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Ada yang disebut sebagai hukum sebab akibat, gunung api, meletus dan segala macam. Ada lautan yang bisa menghasilkan tsunami dan segala macam. Itulah bumi. Ayat 9. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Akan terjadi, tadi sekali lagi, hukum sebab akibat bisa berlanjut membunuh manusia. Manusia pakai kreasi dengan kapal, dilambangkan kapal, tetapi tetap saja ada yang namanya hukum sebab akibat. Lanjut. Ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Perhatikan baik-baik. Ada yang turun ke bumi yang menakutkan. Yakni menyala-nyala seperti obor, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai. Ini dia. Ini yang disebut sebagai Lucifer yang jatuh ke dalam dosa waktu di surga kekal, lempar ke bumi. Saudaraku, banyak menimbulkan kematian bagi roh manusia. Lanjut. Dan mata-mata air. Ayat 11. Nama bintang itu ialah Absintus. Nama bintang itu adalah Absintus. Kenapa dinamain Absintus? Dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Iya, manusia-manusia, air terambang masyarakat umat manusia, sepertiganya menjadi Absintus, menjadi terkena racun maut yang luar biasa mengerikan. Dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit. Iya. Roh manusia menjadi mati karena pahit. Lanjut. Ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Saudaraku yang kekasih, sang maut, sang pembawa kerajaan maut, Lucifer namanya, atau Absintus, itu telah membawa sepertiga dari bintang, makhluk yang ciptaan yang nama bintang, sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan. Itu istilah aja yang ikut, yang menjadi anak buahnya yang di bumi itu, menjadi roh-roh jahat, setan, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, lalu kita kenapa di tempat di bumi yang celaka ini? Kenapa? Ya, kita turun ke bumi dikasih tubuh alamiah yang saudara lihat, diri saudara lihat saya. Tubuh alamiah yang lemah. Untuk apa? Untuk sarana belajar, melatih diri. Roh kita belajar menguasai dan dikuasai. Roh kita harus belajar menguasai tubuh kita yang lemah. Kita belajar menguasai dan dikuasai, digembleng dalam api istilahnya, melalui masalah-masalah yang ada di bumi ini yang gak ada di surga kekal. Di sini kita digembleng. Dan kemudian berbagai kesusahan ada di bumi ini, dan tadi hukum-hukum tadi, hukum sebab akibat dan lain-lain, yang untuk apa? Untuk menumbuhkan sayap-sayap rohani.
Jadi persoalan itu sebetulnya membahagiakan kalau saudara dan saya sadar bahwa itu merupakan pelajaran kita, roh kita untuk menjadi anak Allah. Yakobus 1 ayat 2-4. Tengok, mari kita mawas diri, mari kita semangat di bumi ini. Karena kita belajar, saudaraku. Itu alat-alat pelajaran semua, entah itu hal-hal dunia, itu pelajaran semuanya. Kita makan pagi, siang, lapar lagi, dan seterusnya, itu pelajaran semuanya. Yakobus 1 ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ujian terhadap imanmu itu rohmu menghasilkan ketekunan, kan? Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tak kekurangan suatu apapun. Ayat 12, itu dia tujuan masalah-masalah, pencobaan, kesusahan-kesusahan. Karena apa? Nantinya kita akan mendapatkan apa coba? Ayat 12. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mahkota kehidupan itu akan kita bawa pulang ke surga kekal. Karena di sana dibutuhkan pelajaran-pelajaran itu. Saya dan saudara yang lulus seleksi sampai di surga kekal akan menjadi raja-raja dan imam-imam Allah yang maha tinggi, mengajarkan kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang bermacam-macam miliar jumlahnya, jenisnya dan jumlahnya. Yang terakhir, selain berjuang menggapai cita-cita menjadi anak Allah, saya dan saudara harus berjuang untuk kembali ke tanah air ilahi kita di surga kekal. Maka jangan sia-siakan keberanian turun ke bumi. Saudara mungkin pernah TK atau mungkin pernah SD, so pasti, iya kan? Saudara masih simpan itu buku-bukunya? Masih simpan? Enggak, saya yakin. Enggak, karena kalau enggak numpuk di rumah, saudara tidur di ruangan karena di dalam rumah penuh dengan buku-buku. Demikian juga pelajaran-pelajaran harta-harta di bumi ini, emas dan segala macam, enggak ada apa-apanya. Itu enggak apa-apa, itu pelajaran semuanya. Pelajaran orang bisa serakah karena harta, ada yang hatinya berada di harta, terjebak demikian keduniawian, itu pelajaran. Jadi jangan saudara simpan buku-buku TK saudara, karena kita harus kembali ke surga kekal. Kembali ke tanah air ilahi. Jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan apa? Keberanian saya dan saudara turun ke bumi. Itu membutuhkan keberanian. Kita berpikir bermiliar tahun untuk berani turun ke bumi yang celaka ini. Saya ingin sampaikan bahwa sekali lagi jangan pernah menyalahkan Allah. Saya dan saudara sebelum turun sudah lihat di komputer besar, superkomputer, memilih siapa orang tua, memilih siapa yang menjadi kaum, menjadi sukunya, menjadi bangsanya, yang akan menjadi sarana awal di dalam perjalanan roh manusia. Perjalanan hidup roh saudara dan saya. Saudara harus tahu atau mengingat ulang. Perhatikan, cuman sepertiga yang akan mampu pulang ke surga kekal dari seluruh makhluk roh
manusia yang turun ke bumi. Hanya sepertiga. Zakaria 13 ayat 9. Hanya sepertiga. Probabilitasnya, kemungkinannya cuma sepertiga. Zakaria 13 ayat 9. Zakaria 13 ayat 9. Aku akan menaruh yang sepertiga itu. Yang sepertiga akan ditaruh. Jadi saudara masuklah menjadi sepertiga. Lalu dalam api dan akan memurnikan mereka. Dalam api dan akan memurnikan mereka. Seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Loh, mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Lanjut. Aku akan berkata, mereka adalah umatku. Mereka adalah umatku. Dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Allahku. Tuhan adalah Allahku, bukan harta, bukan uang, bukan apapun. Tuhan adalah Allahku. Dan mengerikannya 2/3 atau 666. Yang bilangan yang terkenal itu 600, sebetulnya 666 per 1000, yaitu 2/3. Itu mengerikan sekali, berakhir di neraka kekal. Maka saya dan saudara, Pak, ayat ini di mana ada? Zakaria 13 ayat 7 sampai 8. Ada ayatnya. 2/3 itu masuk neraka kekal. Zakaria 13 ayat 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Bos kita, Tuhan kita adalah sang anak domba yang mengembalakan seluruh roh umat manusia. Mungkin kalau mereka ingin masuk neraka kekal tinggal membunuh si gembala. Membunuh Tuhan. Sehingga tadi, engkau Tuhan Allahku, tetapi dibunuh karena yang dituhankan adalah harta, uang, dan sebagainya, kerajaan dunia. Lanjut. Ayat 8. Maka di seluruh negeri, demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya. 2/3 di seluruh negeri, di seluruh dunia. 2/3. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan, mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Itu dia. Tambahkan lagi satu ayat biar kalian mantap mendengarnya. Tetapi mantap menghindarinya. Wahyu 13 ayat 18. Mantap menghindarinya. Siapakah yang ikut iblis? Manusia, roh manusia yang ikut iblis. Berapa jumlahnya? 666 per 1000 atau 2/3. Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya itu 666. 666. Now, saya dan saudara pasti memilih menjadi yang sepertiganya. Karena saya dan saudara rindu untuk pulang ke surga, rindu menjadi anak Allah, rindu menjadi raja-raja, dan menjadi imam-imam yang kita perjuangkan sejak kita turun dari surga. Dan pulang ke surga kelak. Amin. Shalom, kita akan berdoa. Mari Tuhan, Engkau yang membimbing, menggembalakan anak-anak-Mu ini yang mendengarkan kebenaran daripadamu. Dimanapun mereka berada, mari Engkau yang memberkati, damai sejahtera menyertai anak-anak-Mu untuk membimbing, menggembalakan mereka dan kami menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi di sepanjang perjalanan hidup roh anak-anak-Mu dari mulai sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati.